Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andra Pratama, NIM 2019 14 30 13, kelas 5A, Prodi PGSD, dosen pengamu Endang Sutiono MPD. Materi yang pertama, bimbingan belajar untuk anak SD. Bimbingan belajar adalah suatu proses bimbingan untuk membantu siswa dalam proses belajarnya. Selain itu, mengajarkan siswanya agar bisa mengatasi permasalahan belajar. Dari belajar mandiri, bimbingan belajar dilakukan oleh pihak sekolah maupun lembaga bimbingan belajar. Tujuan bimbingan belajar di SD yaitu membantu siswa dalam mengatasi kesulitan dalam belajarnya. Di sekolah, siswa juga akan memperoleh manfaat bimbingan. Manfaat yang diperoleh siswa yaitu siswa paham terhadap materi pelajaran, siswa menjadi mandiri dalam belajar, dan siswa akan mampu mengatasi masalah belajarnya. Jika mereka paham terhadap materi bimbingan, maka siswa itu mendapatkan nilai yang bagus dan bisa berpotensi. Materi yang kedua, jenis-jenis masalah belajar pada anak SD. Masalah belajar adalah kondisi tertentu yang dialami anak yang menghambat proses belajarnya. Yang pertama, keterlambatan akademik. Yang kedua, ketercepatan dalam belajar. Yang ketiga, sangat lambat dalam belajar. Yang keempat, kurang motivasi dalam belajar, sering tidak masuk sekolah. Materi yang ketiga, mengidentifikasi siswa yang mengalami masalah belajar. Yang pertama, analisislah tes belajar. Melalui tes hasil belajar akan diketahui sejauh mana siswa telah mencapai tujuan belajar yang telah kita tetapkan sebelumnya. Siswa dikatakan telah mencapai tujuan pengajaran apabila dia telah menguasai sebagai besar materi yang telah diajarkan. Ketentuan penguasaan bahan ditentukan dengan menetapkan patokan, yaitu persentase minimal yang harus dikuasai oleh siswa, misalnya 75%. Siswa yang belum menguasai bahan pelajaran sesuai patokan yang ditetapkan dikatakan belum menguasai tujuan pengajaran. Siswa yang seperti ini diduga siswa mengalami kesulitan belajar dan membutuhkan bantuan khusus. Yang kedua, tes kemampuan dasar. Setiap siswa memiliki kemampuan dasar atau kecerdasan tertentu. Tingkat kemampuan biasanya diukur atau diungkap dengan menggunakan tes kecerdasan yang sudah baku. Murid yang memiliki kemampuan dasar tinggi akan mencapai hasil belajar yang tinggi pula. Bila mana seorang siswa mencapai hasil belajar lebih rendah dari tingkat kecerdasan yang dimilikinya, maka bersangkutan digolongkan sebagai siswa yang mengalami masalah belajar. Yang ketiga, skala sikap kebiasaan belajar. Belajar merupakan tugas seorang siswa. Oleh karena itu, seorang siswa perlu memiliki kebiasaan belajar yang baik sehingga dapat mencapai prestasi yang optimal. Kebiasaan belajar merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. Hasil penelitian yang dilakukan Rosmawati dalam 1993 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang berarti antara kebiasaan belajar yang dengan hasil belajar. Hal ini berarti siswa yang mempunyai kebiasaan belajar yang baik cenderung memperoleh hasil belajar yang baik. Yang keempat, observasi saat proses belajar mengajar berlangsung. Kasus kesulitan belajar itu dapat pula dideteksi dengan catatan observasi atau laporan proses kegiatan belajarnya. Di antara catatan proses belajar itu ialah cepat lambat menyelesaikan pekerjaan tugasnya, ketekunan atau presentasi mengikuti pelajaran berapa kali tidak hadir, alfa sakit dan izin, partisipasi dalam kontribusinya dalam memecahkan masalah atau mengerjakan tugas kelompok, kemampuan bekerjasama dan menyesuaikan sosialnya, hasil analisisnya empiris terhadap catatan keterlambatan penyelesaian tugas, soal ketidakhadiran, absensi, kurang aktif, kurang berpartisipasi, kurang penyelesaian diri dapat menunjukkan siswa yang mengalami kesulitan belajar. Materi yang keempat, faktor penyebab terjadinya masalah belajar. Faktor internal. Yang pertama, gangguan fisik, ketidakseimbangan mental, kelemahan emosional, kebiasaan sikap dan salah.
Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, sifat kurikulum yang kurang fleksibel. Yang kedua, beban belajar terlalu berat. Yang ketiga, metode mengajar yang kurang memadai. Yang keempat, kurang alat sumber daya. Yang ketiga, faktor keluarga. Keluarga yang kurang harmonis, perhatian terhadap kegiatan belajar anak, keluarga retak, kondisi ekonomi kekurangan. Yang keempat, faktor lingkungan masyarakat. Adat dan kebiasaan masyarakat kurang mendukung kegiatan belajar anak di sekolah ataupun teman sebaya yang memiliki perilaku kurang baik. Metode yang kelima, upaya membantu siswa mengatasi masalah belajar. Yang pertama, sikap kebiasaan yang baik tidak tumbuh secara kebetulan, melainkan perlu ditumbuhkan melalui bantuan yang terencana terutama oleh guru dan orang tua siswa. Untuk itu, siswa hendaknya dibantu dalam hal yang pertama, menentukan motif-motif yang tepat dalam belajar. Yang kedua, memelihara kondisi kesehatan yang baik. Yang ketiga, mengatur waktu belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang keempat, memiliki tempat belajar yang baik. Yang kelima, belajar dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Yang keenam, membaca dengan cara yang baik. Yang ketujuh, tak segan-segan bertanya untuk hal-hal yang belum diketahui. Baiklah, itulah materi bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata salah yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.